Selamat pagi, siang, sore, malam warga pemenang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan dan pengendalian agen penyakit. Nah, silakan simak seluruh video dalam playlist YouTube ini ya, untuk menambah pengetahuan dan awareness kita akan kesehatan dan lingkungan. Nah, kita dapat melihat bahwa kasus kejadian penyakit di Nusa Tenggara Barat sendiri masih perlu menjadi perhatian. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita sedikit terlupakan dengan adanya penyakit lain yang sama berbahayanya dan masih mengancam kehidupan kita. Penyakit umumnya disebabkan oleh 3 penyebab ini atau 3 agen penyakit ini, yaitu pertama virus, bakteri, dan parasit seperti cacing. Masih ada agen penyakit lain seperti jamur yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, agen penyakit tadi bisa menyebar melalui beberapa faktor seperti nyamuk, lalat, dan kutu. Tentunya kita perlu mengenal apa saja faktor yang menyebarkan agen penyakit sehingga kita bisa melakukan pengendalian dan tindakan pencegah terhadap suatu penyakit. Nah, faktor yang pertama adalah nyamuk. Mungkin kita sudah sangat tidak asing ya dengan hewan satu ini. Nah, nyamuk sendiri ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Kemudian ada Anopheles yaitu menyebabkan penyakit malaria. Kemudian nyamuk culex, Aedes, Anopheles, dan Manconi ya umumnya menyebabkan filariasis atau bisa menyebabkan kaki gajah yang kasusnya sempat marak di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk gambarnya sendiri di sini yang atas itu ada nyamuk Aedes aegypti, yang di bawah adalah nyamuk Anopheles. Nah, cara membedakannya sendiri yaitu dari waktu. Nah, nyamuk yang aktif pada malam hari menggigit itu adalah penyakit Anopheles dan nyamuk culex. Sedangkan nyamuk yang aktif pada siang hari itu adalah Aedes. Nah, kemudian dari tubuh sendiri, Aedes aegypti dewasa memiliki ukuran sedang dengan tubuh berwarna hitam kecoklatan, dan umumnya paling kita lihat yaitu paling ciri khasnya yaitu bintik-bintik putih yang ada di tubuhnya. Kemudian untuk nyamuk Anopheles sendiri dia warnanya bermacam-macam, ada yang hitam, ada pula yang kakinya bercak-bercak putih. Kemudian lalat itu ada satu jenis yang cukup menjadi perhatian, yaitu adalah botfly, karena dia bisa memasukkan larva ke dalam jaringan kulit manusia maupun kulit hewan. Nah, itu bisa dilihat pada gambar, itu terjadi kasusnya ada larva yang tumbuh di bawah jaringan kulit manusia. Nah, kemudian lalat sendiri itu umumnya bisa menyebabkan diare, disentri, kolera, cacingan, dan tifoid. Nah, perlu diwaspadai ketika makanan dihinggapi lalat, karena biasanya lalat bisa bertelur di makanan tersebut, dan bentuk telurnya mirip seperti butiran-butiran nasi, jadi terkadang kurang tampak atau tidak terlalu diperhatikan, namun itu dapat membahayakan kesehatan kita jika terkonsumsi. Itu jadi lebih berhati-hati lagi dalam menyimpan makanan agar tidak dihinggapi oleh lalat. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kutu. Nah, kutu sendiri itu ada 3 macam, itu ada flea atau pinjal, itu gambar yang paling atas, itu bisa menyebabkan penyakit pes dan tifus murin. Kemudian yang kedua ada mite atau tungau, itu ada scrub, tifus, dan kudis atau scabies, dia menyebabkan penyakit kulit. Kemudian tick atau caplak itu bisa menyebabkan demam berbintik, bunuh kroki, dan human babesiosis. Nah, mungkin di sini yang paling umum kita lihat itu adalah yang tick atau caplak ya, karena banyak ada di tubuh hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, seperti itu paling sering kita lihat. Nah, ini untuk tick atau caplak sendiri, dia perutnya akan membesar, ukurannya akan membesar ketika dia sudah menghisap darah, gitu. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi selain dari faktor penyakit tadi adalah lingkungan. Nah, dari penumpukan sampah sendiri dapat mengurangi kebersihan lingkungan dan menjadi tempat perkembangbiakan faktor penyakit. Kemudian, faktor kebersihan diri menjadi faktor yang penting karena dapat mempengaruhi kualitas imun diri kita yang bisa melindungi kita saat kita terkena penyakit. Kemudian pengolahan limbah yang buruk dapat mencemari lingkungan sehingga kesehatan lingkungan menurun dan meningkatkan potensi penyebaran agen penyakit meningkat. Lingkungan yang tercemar juga menjadi tempat perkembangbiakan dari vektor penyakit.
Nah, kemudian bagaimana sih cara kita melakukan pengendalian vektor dan agen penyakit? Nah, dari yang pertama yaitu kebersihan lingkungan, itu untuk membasmi virus atau bakteri yang ada. Itu bisa mematikan vektor penyakit juga seperti kutu. Kemudian dari menjaga, yang pertama itu menjaga kebersihan lingkungan rumah dan kandang peliharaan. Nah, itu bisa membunuh atau mematikan vektor penyakit seperti kutu. Kemudian penggunaan desinfektan itu memastikan bahwa kuman-kuman atau parasit-parasit yang ada di lingkungan kita tuh mati. Kemudian menggunakan pestisida rumah tangga seperti obat nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi itu untuk mengurangi resiko vektor penyakit masuk ke dalam rumah. Kemudian melakukan fogging itu untuk mengurangi populasi dari vektor penyakit terutama nyamuk. Nah, kemudian untuk pengolahan sampah sendiri itu agar tidak terjadi penumpukan dari sampah gitu, agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor penyakit, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, mengubur sampah atau menutup tempat penampungan sampah, karena kan sampah itu berbaunya cukup kuat ya dan bisa memancing vektor penyakit seperti lalat untuk berkembang biak di situ. Kemudian yang terakhir yaitu mendaur ulang sampah agar bisa dimanfaatkan kembali sehingga produksi sampah dapat berkurang seperti itu. Nah, kemudian nih terkait penampungan air, terutama karena air kan merupakan tempat perkembangbiakan dari nyamuk. Nah, itu kita perlu rutin untuk menguras tempat penampungan air, kemudian menutup penampungan air agar tidak ada nyamuk yang datang untuk berkembang biak atau menaruh telurnya. Kemudian memberikan larvasida pada penampungan air untuk membunuh jentik-jentik nyamuk, atau bisa juga memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Nah, kemudian kesehatan hewan. Kenapa kesehatan hewan itu perlu dijaga agar tidak terjadi penularan penyakit dari hewan ke manusia karena adanya agen dan vektor penyakit. Untuk penjelasannya terkait zoonosis ada di link kolom deskripsi. Nah, untuk kesehatan hewan sendiri kita harus rajin kontrol kesehatan hewan ke dokter hewan agar dapat penanganan yang tepat. Kemudian yang udah memberikan vaksin, obat cacing dan obat kutu yang rutin agar vektor penyakitnya tidak berkembang biak dan dapat segera ditangani dan tidak menular ke hewan lainnya. Nah, sekian video materi pengenalan dan pengendalian agen penyakit. Mari kita kenali, pahami, dan tangani agar penyebaran penyakit dapat dikurangi. Jangan lupa nonton video edukasi lainnya dalam video playlist ini agar kita mendapat banyak wawasan terkait penyehatan lingkungan untuk menciptakan menang bersih dan sehat. Stay safe dan terima kasih.